Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang ingin puisi terlebih dahulu? Silakan. Jangan lama-lama ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita cek ada kelas kita terlebih dahulu ya. Jika ada sampah, tolong dibuang keluar. Sudah anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kedua orang menulis doa. Adik dia. Baik, untuk memperlancarkan pembelajaran kita pada hari ini, tampaknya kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah bahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa keaksaraan. Kira-kira ada masih ingat nggak penjelasannya sedikit? Saya, Pak. Silakan ya. Kehidupan masyarakat dan masyarakat itu hidup secara nomaden, Pak, atau berpindah-pindah. Ya, terima kasih dia. Ada lagi? Ini saya, Pak. Satu-satu ya. Lupina dulu. Kehidupan pada masyarakat aksara ketika manusia belum mengenal lisan atau yang disebut juga dengan masalah mir. Ya. Terima kasih Lupina. Ada lagi? Silakan Nadia. Baik. Ada lagi? Kalau tidak, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bertumbuh dan menggunakan makanan. Yang kedua bercocok tanam, dan ketiga berbudaya. Jelas? Jelas, Baik. Pak. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang teori masuknya Ibu Bunda ke Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih yang maksud dengan teori ini? Silakan, Aditya. Pendapat Pak, pendapat yang dikemukakan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi teori ini disebut teori ini karena belum ada suatu pendapat yang pasti mengenai maksudnya Ibu Bunda ke Indonesia. Sekarang kalian ada tahu nggak apa itu Hindu Buddha? Saya, Pak. Silakan ya. Hindu Buddha itu sekarang sudah dianggap sebagai agama, Pak. Dulu merupakan sebuah kebudayaan, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada. Bapak jelaskan juga sedikit lagi ya. Jadi Hindu Buddha itu merupakan dua agama terbesar yang ada di India. Hindu ini masuk ke Indonesia itu pada abad ke-1 Masehi,
yang awalnya terlihat di Sumatera Utara. Nah baik, untuk lebih jelasnya kita lihat di PPT yang sudah Bapak siapkan ya. Baik, sebelum kita memasuki ke poin-poinnya, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kalian siswa mampu menganalisis berbagai teori tentang masuknya agama dan kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh agama dan kebudayaan juga terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya ke poin pertama. Baik, yang pertama itu proses masuknya India di Indonesia. Di sini dapat kita lihat itu yang pertama jalur masuk, perdagangan dan pernikahan. Ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang? Saya Pak. Silakan ya. Kalau masuknya lewat perdagangan itu merupakan kan dulu bangsa asing itu masuk ke Indonesia untuk berdagang Pak. Jadi dengan ada berdagang itu orang itu sembari apa namanya menyebarkan agama Buddha Pak. Kalau dari pernikahan orang itu menikahi wanita pribumi Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh dia tadi. Jalur masuknya di Indonesia itu melalui dua jalur, yaitu perdagangan dan pernikahan. Perdagangan di sini apa yang dimaksud di sini itu teori WISA, teori yang menyatakan bahwa ibunya masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Yang kedua, apa sih faktor yang menyebabkan ibu muda ini diterima di Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi faktor penyebab penerimaan ini karena akulturasi budaya. Jadi di sini karena masyarakat India dan masyarakat Nusantara itu kepercayaannya hampir sama, yaitu animisme dan dinamisme. Jadi kita lanjut ke poin selanjutnya. Teori masuknya Hindu di Indonesia. Yang pertama teori Brahmana. Ada yang tahu apa itu teori Brahmana? Silakan Bina. Silakan masuk. Agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang oleh penguasa Nusantara. Oke, baik, terima kasih Bina. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Silakan Nadia. Nadia juga. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oke, baik, Sabina, silakan. Yaitu para pedagang dia melakukan interaksi dengan masyarakat pribumi untuk bertransaksi, jual beli dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyebarkan agama juga Pak. Oke, baik, terima kasih Sabina. Jadi Bapak jelaskan sedikit lagi ya. Teori Brahmana ini merupakan Brahmana ini merupakan suatu kasta di India. Brahmana ini merupakan kaum pendeta yang dari India yang datang ke Indonesia itu karena diundang oleh penguasa lokal Nusantara. Nah, baik, selanjutnya teori ksatria. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Bina. Di mana pada teori ksatria ini kaum ksatria datang dari India karena tersinggung perang kemudian melakukan kolonisasi di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bina. Ada yang
menyatakan bahwa Hindu-Buddha itu masuk Indonesia dibawa oleh para prajurit dari India yang datang ke Indonesia setelah mereka kalah dalam berperang. Yang ketiga, Dori Wesa. Ada yang tahu apa itu Dori Wesa? Silakan Nadia. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Bapak jelaskan lagi ya. Jadi teori WC ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu melalui para pedagang dari India yang datang di Indonesia untuk menyebarkan agamanya. Yang keempat, teori Sudra. Ada yang bisa menjelaskan teori Sudra? Silakan Putri. Teori Sudra adalah kaum Buddha dari India bermigrasi ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Mereka memperoleh kedudukan yang lebih baik dan dihargai oleh masyarakat. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Putri. Ada lagi? Silakan Sadia. Teori Sudra menyatakan bahwa agama Hindu itu dibawa ke Indonesia Mana Sadia? agama Hindu masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para golongan Sudra yang disebut sebagai Buddha. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada. Bapak jelaskan ya. Jadi teori Sudra ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para buruh atau pekerja kasar dari India dengan tujuan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Yang kelima, teori arus balik. Ada yang tahu teori arus balik? Satu-satu ya. Bismillah. Bapak, di teori arus balik ini adalah teori yang menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan juga hubungan diplomatik antara India dan Nusantara. Oke, baik. Ada lagi? Tidak. Bapak jelaskan ya. Jadi teori arus balik ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha itu dibawa oleh para pelajar dari Indonesia setelah belajar di India yang diperintahkan oleh penguasa lokal untuk belajar di India, kemudian kembali ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Kita lanjut ke dari selanjutnya, poin selanjutnya. Nah, itu perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, berdirinya kerajaan Hindu-Buddha. Ada yang tahu apa saja kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Saya Pak. Silakan. Ya. Kerajaan Sriwijaya Pak, salah satunya. Oke, baik. Ada lagi? Ayo lah. Oke. Tadi dia. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh dia tadi. Contohnya kerajaan Kutai dan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya puncak barunya. Ada yang tahu maksudnya? Nggak ada, Bapak jelaskan ya. Jadi puncak pengaruhnya itu ketika Hindu-Buddha ini pada kerajaan Kutai ya contohnya. Dan terakhir kemunduran dan transisi. Ada yang tahu kemundurannya? Salah satu kemundurannya karena masuknya Islam Pak. Jadi orang-orang itu pada tertarik untuk mengikuti agama Islam Pak, dan sebagian orang meninggalkan agama
Oke, baik. Terima kasih Nadia. Ada lagi? Jadi kemunduran Hindu Buddha ini ditandai dengan masuknya Islam ke Indonesia ya. Tetapi Hindu Buddha ini masih dapat kita lihat di contohnya di Bali. Oke. Selanjutnya itu bangunan arsitektur Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama jenis bangunan. Ada tahu jenis bangunan Hindu Buddha? Silakan. Candi Pak. Candi. Oke, baik. Ada lagi? Pura Pak. Pura. Ada lagi? Gak ada. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh dia tadi. Jenisnya adalah candi dan pura. Yang kedua ciri-ciri arsitektur. Ada yang tahu ciri-cirinya? Satu-satu ya. Silakan Sakina. Candi Pak. Ciri-cirinya. Silakan Ada ukiran-ukiran tentang apa ya Pak? Pokoknya kayak tulisan-tulisan gitu. relief. Relief. Oke, baik. Ada lagi? Saya Pak terdapat patung Pak biasanya. Oke, baik. Ada lagi? Iya. Ciri-ciri arsitekturnya itu ada yang berbentuk stupa, terus ada yang berbentuk kayak apa candi Roro Pak. Terus yang satu lagi itu mereka itu pasti dalam satu bangunan itu memiliki tingkatan-tingkatan itu, bertingkat-tingkat ya. Itu menandakan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Baik, ada lagi? Oke, kalau kita lanjut ke contoh bangunan terkenalnya. Ada tahu contoh bangunannya? Betul Pak. Satu-satu ya. Yusmanida. Kalau yang pertama ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu. Oke, baik. Ada lagi? langsung kegiatan inti yang berpada. Baik. Sekarang Bapak ingin kalian membuat kelompok, buat 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke, baik, silakan duduk ke kelompoknya. Cara nentunya di mana Pak? Nanti kalian duduk sesuai dengan pembagian kelompok. Setelah itu kalian diskusikan permasalahan yang ada dalam LKPD-nya. Kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok dan kemudian simpulkan apa yang ada jawaban kalian. Silahkan duduk ke kelompoknya. Oke, baik. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pembagiannya nanti dihitung ya. Mulai dari sini berarti nanti sampai 4 orang. 4 orang. Silakan. Putri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Rina. 2. Rina. 4. Sabina. Oke, baik. Silakan duduk ke kelompok ya. Kelompok 4. Di sini. Kelompok 4 mana Pak? Di belakang ini ya. Di belakang kelompok 2. Di sini silakan. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Di depan ini ya, belakangnya. Dia bertiga. Ya,
Oke, baik ya, waktunya sudah habis. Silahkan ditempel di dinding ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di ini ya, di papan tulis, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di baik, ada sudah siap? Kelompok 4 sudah? Kami sudah Pak. Oke, silakan. Yang keempat ada bangunan. Contoh bangunannya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Oke, baik. Dari materi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Ada lagi Pak. Silakan. Bukan satu orang. Saya Pak. Silakan dia. Jadi asal usul negara Borobudur itu dari India Pak, yang mulai pada 1 Masehi Pak. Terus ada beberapa teori maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia Pak. Antara lain yaitu teori Australia, Kesatria, Sutra, dan Pak. Untuk bagi